Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita menyelam ke dalam topik yang jarang dibahas namun sangat penting dalam kehidupan pernikahan kita sebagai umat Islam. Topik ini berkaitan dengan kenikmatan seksual dalam pernikahan dan tanda-tanda yang menunjukkan istri kita mencapai puncak kenikmatan. Dengan bimbingan Al-Quran, hadits, dan pemahaman para ulama, kita akan mengeksplorasi rahasia kenikmatan yang halal dan cara memperkuat ikatan pernikahan kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk memahami makna di balik respons fisik dan emosional istri saat mengalami kenikmatan seksual, dan bagaimana hal ini selaras dengan ajaran Islam tentang cinta, kasih sayang, dan kedekatan emosional dalam pernikahan. Inilah 10 tanda istri mencapai kenikmatan seksual yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memperkuat ikatan pernikahan kita. Pertama, peningkatan detak jantung dan aliran darah. Dalam memahami kenikmatan seksual istri, peningkatan detak jantung dan aliran darah memainkan peran penting. Menurut Everyday Health, fase orgasme wanita, detak jantung dan tekanan darah meningkat, dengan aliran darah yang meningkat ke klitoris, vagina, dan puting payudara. Dalam konteks Islam, peningkatan fisik ini mencerminkan intensitas emosi dan gairah yang dialami istri, selaras dengan hadits yang menekankan keintiman emosional dalam pernikahan. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang suami melihat ke arah istrinya dan sebaliknya, kecuali Allah akan melihat kepada keduanya dengan pandangan rahmat." Hadits riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, respons fisik ini menjadi indikator awal kenikmatan yang akan datang, menunjukkan keterikatan dan gairah yang mendalam antara pasangan suami istri. Peningkatan detak jantung dan aliran darah ini menjadi tanda awal dari pengalaman seksual yang memuaskan. Ketika istri mulai terangsang, tubuhnya merespons dengan meningkatkan aliran darah ke area intim, mempersiapkan diri untuk pengalaman orgasme yang mendalam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya gairah dan intensitas emosional dalam hubungan suami istri, di mana keintiman fisik dan spiritual saling terhubung dan saling memperkuat. Dengan demikian, respons fisik ini menjadi pertanda positif yang menunjukkan keterlibatan dan kesiapan istri untuk pengalaman kenikmatan seksual. Respons fisik awal ini juga menunjukkan keselarasan antara tubuh dan pikiran istri. Ketika istri mulai terangsang, detak jantung dan tekanan darah meningkat, menunjukkan keterlibatan fisik dan mental yang mendalam. Hal ini sejalan dengan konsep ihsan dalam Islam, yang menekankan pentingnya kesempurnaan dan keselarasan dalam tindakan, termasuk dalam hubungan suami istri. Dengan respons fisik yang kuat, istri menunjukkan kesiapannya untuk mengalami kenikmatan seksual yang mendalam, yang memperkuat ikatan dan kedekatan emosional dalam pernikahan. Kedua, kulit yang memerah. Kulit yang memerah, terutama di wajah dan tubuh, adalah tanda visual yang kuat dari kenikmatan seksual istri. Dalam Everyday Health fase orgasme wanita menjelaskan, orgasme bisa membuat kulit wajah dan tubuh terlihat lebih merona karena peningkatan aliran darah. Dalam tradisi Islam, kemerahan kulit ini dapat dikaitkan dengan konsep waham dalam sufisme, menggambarkan intensitas spiritual dan emosional yang mendalam. Ketika istri mengalami kenikmatan seksual, respons fisik tubuhnya dapat dibandingkan dengan keadaan ekstasi spiritual yang dialami para sufi. Kemerahan kulit ini menunjukkan intensitas pengalaman orgasme istri. Ketika aliran darah meningkat ke area intim, kulit menjadi lebih merona, mencerminkan gairah dan intensitas emosional yang mendalam.
Dalam Islam, kemerahan kulit ini dapat dilihat sebagai manifestasi fisik dari cinta dan kasih sayang yang kuat antara suami dan istri, selaras dengan ayat Al-Quran. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemerahan kulit menjadi simbol visual dari intensitas cinta dan kedekatan emosional yang dialami istri selama orgasme. Kemerahan kulit juga dapat dilihat sebagai indikator kesehatan dan vitalitas. Dalam Islam, kesehatan fisik dan spiritual saling terhubung. Ketika istri mengalami kenikmatan seksual, respons fisik tubuhnya, termasuk kemerahan kulit, menunjukkan keseimbangan dan keselarasan dalam dirinya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan dalam pernikahan yang dipandang sebagai bagian integral dari hubungan suami istri yang harmonis dan memuaskan. Kemerahan kulit menjadi pertanda positif dari pengalaman orgasme yang menyegarkan dan menyehatkan. Ketiga, kontraksi rahim, vagina, dan otot panggul. Kontraksi ritmis rahim, vagina, dan otot panggul menandai puncak kenikmatan istri. Seperti dijelaskan dalam sumber, fase plateau yang berkelanjutan akan berujung pada orgasme dengan kontraksi ritmis rahim, vagina, dan otot panggul. Dalam Islam, kontraksi ini dapat dipahami sebagai pelepasan ketegangan seksual, selaras dengan ajaran tentang relaksasi dan ketenangan dalam pernikahan. Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang dari kalian melihat seorang wanita, lalu terpesona kepadanya, maka hendaknya ia segera datang kepada istrinya, karena hal itu akan menolak apa yang ada di kepalanya." Hadits riwayat Muslim. Dengan demikian, kontraksi ini menjadi manifestasi fisik dari pelepasan gairah dan ketegangan, mengarah ke pengalaman orgasme yang mendalam. Kontraksi ritmis ini menjadi tanda fisik yang kuat dari kenikmatan seksual istri. Ketika istri mencapai orgasme, kontraksi ritmis ini menunjukkan pelepasan ketegangan seksual dan intensitas pengalaman fisik yang dialaminya. Dalam Islam, kontraksi ini dapat dibandingkan dengan gerakan wajd dalam tradisi Sufi yang menggambarkan keadaan ekstasi spiritual yang mendalam. Seperti seorang Sufi yang tenggelam dalam cinta ilahi, istri yang mengalami kontraksi ini tenggelam dalam kenikmatan ilahi, mencapai tingkat kedekatan emosional dan spiritual yang tinggi dengan pasangannya. Kontraksi ini juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari pelepasan stres dan kecemasan. Dalam Islam, pernikahan seharusnya membawa ketenangan dan kedamaian, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Dengan kontraksi ini, istri mengalami pelepasan ketegangan fisik dan mental, mencapai keadaan relaksasi dan kedamaian batin. Kontraksi ini menjadi simbol fisik dari pelepasan stres dan pencapaian ketenangan yang didambakan dalam pernikahan. Keempat, tubuh istri mengejang. Orgasme yang kuat terkadang dapat menyebabkan tubuh istri terlihat agak kejang. Seperti dijelaskan dalam sumber, orgasme dapat menyebabkan kontraksi otot yang terlihat sebagai gerakan kejang. Kejang-kejang ini dapat dibandingkan dengan gerakan wajd dalam tradisi Sufi, di mana tubuh mengalami gerakan tak terkendali dalam keadaan ekstasi spiritual. Dalam konteks kenikmatan seksual, kejang-kejang ini menunjukkan intensitas pengalaman orgasme dan keterlibatan fisik yang mendalam. Kejang-kejang ini mencerminkan intensitas emosional dan fisik yang mendalam dari pengalaman orgasme istri. Ketika istri mencapai puncak kenikmatan, tubuhnya merespons dengan kontraksi otot yang kuat, terkadang terlihat sebagai gerakan kejang. Dalam Islam, kejang-kejang ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari pelepasan gairah dan ketegangan seksual, selaras dengan ajaran tentang pentingnya kepuasan dan kenikmatan dalam pernikahan. Seperti dijelaskan dalam hadits, nikahilah wanita yang dicintai, karena kalian akan mendapat kebaikan darinya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Kejang-kejang ini menjadi simbol dari intensitas kenikmatan yang dialami istri, yang memperkuat ikatan dan kedekatan emosional dalam pernikahan. Kejang-kejang ini juga dapat dilihat sebagai ekspresi kebebasan dan pelepasan diri. Dalam Islam, pernikahan seharusnya memberikan kebebasan dan ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang mereka. Ketika istri mengalami orgasme yang kuat,
Kejang-kejang ini menjadi simbol dari kebebasan emosional dan fisik, di mana istri bebas mengekspresikan kenikmatan dan gairahnya. Kejang-kejang ini menunjukkan keterbukaan dan keterlibatan penuh istri dalam pengalaman seksual, yang memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Kelima, pelepasan hormon oksitosin. Selama orgasme, tubuh istri melepaskan hormon oksitosin yang memperkuat ikatan dan kedekatan emosional dengan pasangannya. Sumber Everyday Health menjelaskan, hormon oksitosin atau hormon cinta meningkatkan ikatan dan kedekatan dengan pasangan. Pelepasan oksitosin ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya cinta dan kasih sayang dalam pernikahan, seperti yang ditekankan dalam ayat Al-Quran. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Pelepasan hormon oksitosin ini memperkuat ikatan emosional antara istri dan suaminya. Ketika istri mengalami orgasme, oksitosin dilepaskan, meningkatkan perasaan cinta, kedekatan, dan keterikatan. Dalam Islam, pelepasan oksitosin ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari cinta ilahi, di mana pasangan suami istri mengalami kedekatan spiritual dan emosional yang kuat. Seperti dijelaskan dalam hadits, apabila seorang suami melihat istrinya, maka ia akan merasa puas. Hadits riwayat Muslim. Dengan demikian, pelepasan oksitosin menjadi katalis untuk memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Pelepasan oksitosin juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari kasih sayang dan kepedulian. Dalam Islam, pernikahan seharusnya dibangun di atas dasar kasih sayang dan kepedulian timbal balik. Ketika istri mengalami orgasme, pelepasan oksitosin ini menjadi simbol dari kasih sayang yang tulus dan kepedulian terhadap pasangannya. Seperti dijelaskan oleh beberapa ulama, pernikahan yang kuat dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang, yang ditunjukkan melalui tindakan dan respons fisik, seperti pelepasan oksitosin ini. Dengan demikian, pelepasan oksitosin menjadi katalis untuk menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Keenam, peningkatan mood dan kebahagiaan. Orgasme membawa dampak positif pada suasana hati dan kebahagiaan istri. Seperti dijelaskan, orgasme melepaskan hormon dopamin yang meningkatkan mood dan kebahagiaan. Pengalaman orgasme yang memuaskan selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahan. Dengan demikian, orgasme menjadi katalis untuk meningkatkan suasana hati dan menciptakan pengalaman pernikahan yang positif. Pengalaman orgasme yang memuaskan meningkatkan suasana hati istri dan menciptakan perasaan bahagia. Ketika istri mencapai orgasme, otak melepaskan hormon dopamin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Dalam Islam, pengalaman orgasme yang menyenangkan ini sejalan dengan konsep sakinah dalam pernikahan, di mana hubungan suami istri seharusnya membawa ketenangan dan kedamaian. Dengan demikian, orgasme menjadi sarana untuk mencapai kedamaian batin dan memperkuat ikatan pernikahan. Orgasme juga dapat dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup istri. Dalam Islam, pernikahan seharusnya meningkatkan kualitas hidup pasangan, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memuaskan. Ketika istri mengalami orgasme yang memuaskan, hal itu berdampak positif pada suasana hati dan persepsinya terhadap kehidupan. Seperti dijelaskan oleh beberapa ulama, pernikahan yang kuat seharusnya meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Orgasme menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas hidup istri, memperkuat ikatan pernikahan, dan menciptakan pengalaman pernikahan yang positif dan memuaskan. Ketujuh, pelepasan ketegangan dan stres. Orgasme menawarkan manfaat signifikan dalam mengurangi kecemasan dan stres, seperti dijelaskan dalam sumber manfaat orgasme pada wanita. Orgasme dapat menghilangkan kecemasan dan stres, sehingga menyehatkan tubuh dan pikiran. Dalam Islam, pelepasan ketegangan dan stres ini selaras dengan konsep sakinah dalam pernikahan, di mana hubungan suami istri seharusnya membawa ketenangan dan kedamaian. Pengalaman orgasme yang mendalam menawarkan pelarian dari ketegangan dan stres sehari-hari. Ketika istri mencapai orgasme, ketegangan dan kecemasan dilepaskan, menciptakan perasaan relaksasi dan kedamaian. Dalam Islam,
Pelepasan ketegangan ini sejalan dengan ajaran tentang pentingnya relaksasi dan ketenangan dalam pernikahan. Seperti dijelaskan dalam hadits, apabila seseorang dari kalian melihat seorang wanita, lalu terpesona kepadanya, maka hendaknya ia segera datang kepada istrinya, karena hal itu akan menolak apa yang ada di kepalanya. Dengan demikian, orgasme menjadi sarana untuk mencapai ketenangan batin dan memperkuat ikatan pernikahan. Pelepasan ketegangan dan stres juga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental istri. Dalam Islam, kesehatan fisik dan spiritual saling terhubung. Ketika istri mengalami orgasme yang memuaskan, ketegangan dan stres dilepaskan yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan fisik dan mentalnya. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Quran, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, Quran Surat An-Naba ayat 9. Dengan demikian, orgasme menjadi sarana untuk mencapai kesehatan fisik dan mental yang optimal, memperkuat ikatan pernikahan, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Kedelapan, memperkuat otot dasar panggul. Orgasme menawarkan manfaat fisik yang signifikan, termasuk memperkuat otot dasar panggul. Seperti dijelaskan dalam sumber, orgasme memperkuat otot dasar panggul, meningkatkan kontrol buang air kecil, dan menyehatkan kandung kemih. Manfaat fisik ini selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan fisik dalam pernikahan. Penguatan otot dasar panggul menawarkan berbagai manfaat bagi istri. Pertama, hal ini dapat meningkatkan kontrol buang air kecil yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, kesehatan fisik yang baik dipandang sebagai anugerah dari Allah, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, dan sungguh bagi orang yang bertakwa, sesungguhnya baginya, Firdaus, itu tempat kembali, yang baik, Quran Surat An-Naziat ayat 41. Dengan memperkuat otot dasar panggul, istri dapat menikmati manfaat fisik yang meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, penguatan otot dasar panggul dapat meningkatkan pengalaman seksual istri. Otot-otot yang kuat di area ini dapat meningkatkan intensitas orgasme dan kepuasan fisik. Dalam Islam, kepuasan seksual dalam pernikahan dipandang sebagai hal yang penting, seperti yang dijelaskan dalam hadits, nikahilah wanita yang dicintai, hadits riwayat Ibnu Majah. Dengan memperkuat otot dasar panggul, istri dapat menikmati kehidupan seksual yang lebih memuaskan, yang pada gilirannya memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Kesembilan, peningkatan pernapasan dan refleks. Selama orgasme, istri mungkin mengalami peningkatan pernapasan dan refleks fisik, seperti dijelaskan dalam sumber, napas menjadi lebih cepat dan mungkin ada gerakan fisik refleks. Peningkatan pernapasan ini dapat dibandingkan dengan teknik pernapasan dalam beberapa tradisi sufi yang digunakan untuk mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi. Peningkatan pernapasan mencerminkan intensitas pengalaman orgasme. Ketika istri mencapai puncak kenikmatan, pernapasannya menjadi lebih cepat dan terengah-engah, menunjukkan keterlibatan fisik dan emosional yang mendalam. Dalam Islam, peningkatan pernapasan ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari intensitas gairah dan keterbukaan istri dalam pengalaman seksual. Dengan demikian, peningkatan pernapasan menjadi indikator dari intensitas kenikmatan dan keterlibatan fisik istri. Refleks fisik yang muncul selama orgasme juga menunjukkan intensitas pengalaman. Gerakan fisik refleks, seperti menggenggam tangan atau kontraksi otot, menunjukkan keterlibatan fisik dan emosional istri. Dalam Islam, refleks ini dapat dibandingkan dengan gerakan wajd dalam tradisi sufi, di mana tubuh mengalami gerakan tak terkendali dalam keadaan ekstasi spiritual. Seperti seorang sufi yang tenggelam dalam cinta ilahi, istri yang mengalami refleks fisik ini tenggelam dalam kenikmatan ilahi, mencapai tingkat kedekatan emosional dan spiritual yang tinggi dengan pasangannya. Kesepuluh, perasaan kedekatan emosional. Orgasme memperkuat ikatan emosional antara istri dan suaminya. Seperti dijelaskan dalam sumber, orgasme memperkuat ikatan emosional dan kedekatan dengan pasangan. Dalam Islam,
Pengalaman orgasme yang mendalam dapat dilihat sebagai manifestasi dari cinta dan kasih sayang yang kuat antara suami dan istri, selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya cinta dan kedekatan emosional dalam pernikahan. Pengalaman orgasme yang mendalam memperkuat ikatan emosional antara istri dan suaminya. Ketika istri mencapai orgasme, pelepasan hormon oksitosin atau hormon cinta meningkatkan perasaan cinta, kedekatan, dan keterikatan. Dalam Islam, orgasme yang memuaskan ini sejalan dengan konsep mawaddah dalam pernikahan, di mana hubungan suami istri seharusnya dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, orgasme menjadi sarana untuk memperkuat ikatan cinta dan kedekatan emosional dalam pernikahan. Pengalaman orgasme yang intens juga dapat meningkatkan komunikasi emosional antara istri dan suaminya. Ketika istri mengalami orgasme yang mendalam, hal itu dapat membuka jalan bagi komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Dalam Islam, komunikasi emosional yang kuat dipandang sebagai pilar penting dalam pernikahan. Dengan orgasme yang intens, istri mungkin merasa lebih terhubung secara emosional dengan pasangannya, yang dapat mendorong komunikasi yang lebih dalam dan memperkuat ikatan pernikahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.